Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat kekasih dimanapun Anda berada ketika ini yang sedang mengikuti acara ibadah online dari Gereja Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Pastor mengucapkan selamat beribadah. Kita percaya bahwa melalui kasih dan iman percaya kita saat kita melakukan ibadah kita di hadapan Tuhan dengan iman kita, pasti kita diberkati. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sempena Hari Bapa yang kita raikan pada hari ini, Pastor ingin membawa firman Tuhan yang menjadi fokus kita sebagai kepala rumah tangga yang bergelar Bapa. Bukan hanya Bapa, tapi firman Tuhan ini juga akan disampaikan kepada jemaat sekalian untuk kita pelajari bersama-sama. Oleh itu, jemaat kekasih, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dari Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ya, ada disediakan di screen, kita boleh ikuti pembacaan ini. Dalam ayat yang ke-9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang dalam doa kita terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat belajar firman-Mu sekali lagi Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa kesempatan yang ada ini adalah anugerah Tuhan buat kami untuk melengkapi kami supaya iman percaya kami ya Tuhan dilengkapi dengan kebenaran firman, agar kami dapat kekuatan untuk kami meneruskan perjuangan hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Oleh itu Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap hati anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan cara-Mu tersendiri, agar melalui kebenaran ini Bapa di surga, bekerja dalam hati kami, membentuk kami, untuk membawa kami lebih dalam dan lebih lagi mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Berkati pemberitaan ini Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, berilah kata-kata yang sederhana, agar apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan, dan kami juga turut diberkati dan dikuatkan. Berkati pemberitaan ini dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala halangan-halangan yang menghalang kami mendengar firman, yang menghalang konsentrasi kami terhadap firman, kami berdoa, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertata di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada teks pembacaan sebentar tadi. Pasti saudaraku kita mengetahui siapa yang disebut di dalam bahagian ini. Pribadi yang disebut di dalam bahagian ini, semua kita sudah mengenal pribadi ini. Dan dari pembacaan ini, jemaat kekasih, kita akan menarik satu tema, yaitu memelihara kesucian hidup, mengundang berkat Tuhan dalam rumah tangga. Jadi agak panjang kalimat tema kita pada hari ini, namun apa yang kita perlu ingat saudaraku, yaitu memelihara kesucian hidup. Saudara kekasih, kembali kepada teks pembacaan firman sebentar tadi, dikatakan di sana bahwa riwayat Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh ini didapati oleh Allah adalah seorang yang mengasihi Allah dalam hidupnya, mengasihi Tuhan dalam hidupnya.
Saudara kekasih, pada waktu kita mengikuti kisah daripada perjalanan hidup Nabi Nuh ini, saudaraku, dia adalah seorang yang benar-benar cintanya kepada Tuhan itu begitu dalam. Dan dia memelihara hubungannya di hadapan Tuhan, agar hidupnya dia pastikan benar-benar menyenangkan hati Allah. Itulah sebabnya, saudaraku, pada waktu kita melihat dalam bahagian sebelum bahagian yang telah kita baca tadi, saudaraku, dikatakan bertambah banyaklah kejahatan manusia di atas permukaan bumi ini. Pada waktu Allah melihat bahwa manusia begitu cenderung hatinya melakukan kejahatan. Dan apa yang terjadi di antara banyak manusia, di antara ramai manusia yang melakukan kejahatan, yang sudah melupakan Tuhan dalam hidupnya, yang tidak menghormati Tuhan lagi dalam hidupnya, ada satu pribadi yang didapati oleh Tuhan, orang yang masih mencari wajah Tuhan, yang masih menyembah Tuhan. Itulah pribadi yang kita pelajari pada hari ini. Nabi Nuh, saudaraku, dikatakan dia diperkenankan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya, saudaraku, terus menerus kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari, tetapi dia juga pribadi yang benar-benar menjaga kekudusannya, kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Saudara kekasih, banyak perkara-perkara yang kita temukan pada waktu kita membahas bahagian firman yang telah kita baca, yang berkaitan dengan Nabi Nuh. Namun saudaraku, itulah sedikit penjelasan saya tentang latar belakang pribadi ini. Bagaimana dia dipilih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya, oleh karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara kekasih, kita kembali kepada pendahuluan firman Tuhan ini. Dikatakan semua keluarga pasti mempunyai kerinduan agar seisi keluarganya diberkati. Betul atau tidak? Pasti saudara berkata dalam hatimu, betul itu yang saya inginkan. Saudara, namun tidak manusia yang menyadari untuk menjalani kehidupan yang diberkati ini, ada satu hal yang harus dilakukan. Apa dia, saudaraku? Dia harus memiliki ataupun menjalani hidup yang suci. Itulah rahasianya, itulah kuncinya seseorang itu ataupun sebuah keluarga itu diberkati ketika keluarga ataupun rumah tangga itu memelihara kesucian dalam keluarganya. Dan seterusnya dikatakan setiap keluarga, terutama orang yang bergelar bapa, dengar ya, pasti mempunyai pergumulan. Bapak ini dia mempunyai pergumulan. Kenapa? Karena tanggung jawab yang dipikul oleh seorang bapak itu sudah tentu sangat berat. Selain dia berusaha untuk mencari nafkah, untuk memenuhi keperluan keluarganya, berdasarkan kebenaran firman, berdasarkan kepada Alkitab, bahwa bapak itu juga harus menjadi kepala dalam sebuah keluarga. Dia tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak suka peranan ini. Tapi ingat bahwa orang yang harus dipertanggungjawabkan menjadi kepala keluarga adalah orang yang bergelar bapak. Kita bangga ya sebagai seorang yang sudah bergelar bapak. Kita diberi tanggung jawab, kita diberi wewenang, kuasa oleh Tuhan untuk menjaga keluarga kita yang ada di bumi ini. Nah, bagi saudara yang bakal menjadi bapak, ya, ingat bahwa kita ada tanggung jawab. Nah, inilah yang kita lihat, saudaraku, ya.
orang yang digelar Bapa itu pasti dia mempunyai pergumulan tersendiri dalam hal ini. Namun apa yang perlu kita ingat saudaraku, janganlah kiranya kita membiarkan pergumulan itu berlarutan, berpanjangan, sehingga pergumulan itu boleh merampas kesucian batin kita. Jadi hal ini harus kita sadari, bahwa sebagai seorang yang telah diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga keluarga, kita punya komitmen yang tinggi di hadapan Tuhan. Jadi itu sebabnya pada hari ini firman Tuhan ini khusus disampaikan oleh bapak-bapak supaya kita bertambah bersemangat, supaya kita terus fokus kepada panggilan kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Haleluya. Oleh itu jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, daripada tema yang kita bahas pada hari ini yang berkata tentang memelihara kesucian hidup, mengundang berkat Tuhan dalam rumah tangga, kita belajar 2 poin berkaitan tema ini. Yang pertama adalah saudaraku, kita memelihara kesucian Allah dalam rumah tangga itu merupakan benteng untuk keluarga kita. Haleluya. Ternyata pada waktu kita memelihara kesucian di dalam rumah tangga kita, ternyata itu adalah benteng, itu adalah tembok, pagar yang kokoh untuk memelihara, menjaga keluarga kita. Kenapa harus keluarga kita dipelihara? Ingat, iblis dia tidak senang melihat keluarga kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Dia berusaha untuk menerobosi benteng-benteng itu. Dia berusaha untuk merobohkan benteng-benteng itu, supaya orang-orang yang ada di dalam benteng itu yang disebut keluarga, community, dia berusaha untuk menghancurkannya, supaya mereka tidak mencari Tuhan dalam rumah tangga ataupun dalam community itu. Oleh itu kita kembali kepada firman Tuhan sebentar tadi. Bagaimana kehidupan Nuh ini saudaraku, dia memelihara kesucian Allah di dalam rumah tangganya, sehingga dikatakan Nuh benar-benar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga dikatakan di kerumunan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang-orang yang meninggalkan imannya, orang-orang yang sudah berpaling daripada imannya, namun ada satu pribadi yang masih tetap setia mencari Tuhan, itulah Nuh. Kenapa saudaraku? Kalau kita melihat silsilah garis keturunan Nuh ini saudaraku, kalau kita membaca dalam bahagian Kejadian pasal 5 ini saudaraku, dalam seluruh pasal itu dia menceritakan bagaimana moyang Nuh memiliki kasih imannya kepada Tuhan. Kalau kita sebut itu di dalam sebutan Indonesia, buyutnya, datuknya, dan bapaknya adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memelihara hubungan kasihnya kepada Tuhan. Saudara kekasih, inilah yang diteruskan oleh Nabi Nuh dalam keluarganya. Dia memelihara kesucian dalam keluarganya, sehingga dikatakan dalam pasal yang ke-6 ya. Inilah riwayat Nuh. Pasal 6 ayat ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sezamannya. Dan Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Nah, dia memelihara kesucian Allah dalam rumah tangganya. Dalam arti kata, dia bertindak untuk apa? Meneruskan keintimannya dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Allah.
Itu yang menjadi kekuatan Nuh untuk membawa keluarganya menghormati kesucian Allah dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena dia telah melihat contoh teladan ini, teladan yang telah ditunjukkan oleh moyangnya. Mereka bergaul dengan Allah. Kalau kita melihat Henok dalam pasal yang ke-5 itu, saudaraku, Henok dia diangkat oleh Tuhan. Oleh karena dia memiliki quality, hubungan yang sangat tinggi dengan Tuhan, memiliki iman yang sangat tinggi, sehingga Tuhan mengangkat dia. Itulah buyut Nuh, saudaraku. Dan kalau kita melihat datonya yang bernama Matusalah, adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan juga dikatakan bapak Nabi Nuh yang bernama Lamek, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Kenapa tidak dengan Nuh? Dia bergaul karib dengan Allah. Dia menjaga kekudusan Tuhan dalam keluarganya. Haleluya. Ini adalah berita yang perlu kita tangkap, firman yang perlu kita jaga, saudaraku, supaya kita memiliki hubungan yang benar-benar dalam dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat Nuh bertahan, dan dia dapat mengelakkan dirinya daripada kumpulan-kumpulan orang yang menghina nama Tuhan pada waktu itu, yang tidak takut akan Tuhan. Dia bergaul karib dengan Allah. Ia seorang yang benar serta menjaga kesuciannya di hadapan Allah. Ini yang dia lakukan. Dan dikatakan Nuh dia memilih berada di luar kehancuran moral orang yang sezaman dengannya. Saudara, boleh saja dia memilih hal-hal yang menyenangkan hatinya, yang mengikut Nuh bahwa hal itu baik baginya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk jauh daripada orang-orang yang sudah memiliki kehancuran moral pada zamannya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, dalam zaman-zaman yang kita lalui ketika ini pun, saudaraku, tidak jauh bezanya kita berada di community yang mana ada orang-orang yang masih belum takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita berada di tengah-tengah orang yang masih memiliki hidup duniawinya, tidak menghormati Allah dalam hidupnya? Apakah respon kita terhadap orang itu, community itu? Apakah kita ikut mereka? Ataupun kita memilih untuk berpegang teguh kepada kekudusan Tuhan? Inilah yang Nuh bawa dalam keluarganya. Tauladan-tauladan inilah yang dia tunjukkan kepada anak-anaknya, yang menyebabkan, saudaraku, anak-anaknya juga menjadi orang yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Tauladan ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai seorang kepala keluarga yang bergelar ayah. Kita pegang dan pelihara kekudusan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian dikatakan, memelihara kesucian Allah di dalam rumah tangga merupakan benteng untuk keluarga kita. Dikatakan tauladan Nuh, dia tetap menjaga statusnya sebagai kepala rumah tangga. Seperti mana yang dijelaskan dalam penyampaian firman Tuhan pada minggu yang lepas. Kalau kita belajar tentang peranan seorang bapak dalam rumah tangga, dia adalah kepala. Dalam bahasa Yunaninya disebut kepale. Kepale artinya adalah berkata tentang sumber. Dia adalah sumber, dia adalah penopang, dia adalah pengelola. Inilah yang disebut peranan seorang kepala rumah tangga. Kepala bukan berkata soal martabat.
bukan berkata tentang kedudukan di hadapan Tuhan, tetapi dia berkata tentang fungsi kita. Karena Tuhan tidak melihat baik lelaki dan wanita adalah sama. Apa yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah fungsi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mengambil peranan seorang bapa itu melakukan tanggung jawab kita, fungsi kita sebagai kepala? Kalau sumbernya, kepalanya yang dikatakan sumber, saudaraku, tidak benar, bagaimana kita dapat mentransfer hal-hal yang benar kepada generasi kita, kepada keturunan kita? Hal inilah yang dipegang oleh Nabi Nuh. Dia benar-benar menjaga dan memelihara wibawahnya sebagai seorang kepala dalam keluarga. Dan dikatakan bapa atau lelaki adalah sumber. Sumber itu berkata tentang sesuatu yang diharapkan. Dikatakan jika sumber rusak, maka rusaklah seluruh penerima sumbernya. Wow, bukankah ini berkata tentang tanggung jawab yang harus kita pikul? Tanggung jawab yang sangat berat. Tapi ketika kita memelihara kesucian Tuhan dalam rumah tangga kita, kita yakin bahwa hal ini dapat kita laksanakan. Oleh karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita melakukannya dalam praktikal rumah tangga kita. Oleh itu, jemaat kekasih, kiranya melalui tauladan Nabi Nuh ini menjadi bahagian dalam hidup kita, untuk kita praktekkan, lakukan dalam perjalanan rumah tangga kita. Poin yang kedua yang berkaitan dengan tema ini, memelihara kesucian hidup, mengundang berkat Tuhan dalam rumah tangga. Poin yang kedua adalah memelihara kesucian Allah dalam rumah tangga, membuat kita semakin mengerti rancangan penyelamatan Allah. Berarti pada saat kita memelihara kesucian Allah dalam hidup kita, kita bukan lagi semakin menjauhkan diri daripada Allah, tidak, ataupun meremehkan keselamatan atau anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan. Malah kita semakin mengasihi dan mencintai rencana itu dalam hidup kita. Rencana apa? Yaitu rencana penyelamatan Allah kepada umat manusia di sepanjang zaman. Inilah yang disadari oleh Nabi Nuh dalam masa-masa yang sukar dalam hidupnya, ketika dia berhadapan dengan orang yang menghina nama Tuhan. Nuh, dia memilih untuk tetap berpegang terhadap kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa itu bukan akhir perjalanan hidupnya, tetapi ada hal-hal yang lebih berharga yang Allah telah sediakan untuk dia dan untuk keluarganya. Dikatakan Allah menyatakan firman-Nya dan kehendaknya kepada Nabi Nuh. Saudara, dalam kita memelihara kesucian Allah ini, kita semakin mengerti apa yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya. Itu sebabnya setiap kali pastor menyampaikan firman, pastor menekankan supaya kita benar-benar berpegang teguh dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Karena pada saat kita memelihara, berpegang teguh kepada kebenaran firman, kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita benar-benar melakukannya dengan serius di hadapan Tuhan. Apa yang Nuh perbuat, apa yang Nabi Nuh lakukan, sungguh pun saudaraku, dia berhadapan dengan hinaan dan juga olokan orang tentang dia membina sebuah batra yang besar di atas gunung,
Tetapi apa yang Nuh lakukan? Dia tetap berpegang kepada apa yang Allah telah nyatakan kepadanya. Dia tidak berubah. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa apa yang telah Allah janjikan, bahwa dia harus menjadi pribadi yang berdiri untuk rumah tangganya, untuk keluarganya, untuk membawa iman anak-anaknya dan seluruh isi keluarganya berada di dalam Allah, berada di dalam Tuhan. Kemudian memelihara kesucian Allah dalam rumah tangga itu membuat kita semakin mengerti rancangan penyelamatan Allah. Itu berkata tentang ketaatannya. Ketaatan Nabi Nuh kepada Allah menjadi kekuatan untuk Nabi Nuh membina dan menyelesaikan bahtera untuk keluarganya. Jadi peranan kita sebagai kepala dalam sebuah keluarga, kita juga harus memiliki kekuatan. Sudah pasti dalam perjalanan kita pasti ada halangan-halangan. Kadangkala kita menjadi lemah, kita menjadi tertekan oleh karena keadaan situasi semasa yang berlaku dalam keluarga kita mungkin. Kesukaran kita untuk membimbing anak-anak kita, untuk membawa sesuatu yang berharga untuk keluarga kita. Mungkin ada tekanan-tekanan kita yang tersendiri dalam berhadapan dengan keadaan itu. Tapi apa yang sangat penting di sana, pada saat kita taat kepada kebenaran firman, berpegang teguh kepada kebenaran firman, apa yang dilakukan, apa yang terjadi, maksud saya apa yang terjadi dalam keluarga kita, pasti kita mendapat kemenangan itu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, seperti mana yang Nuh telah lakukan, Nabi Nuh telah lakukan untuk keluarganya. Dia telah berjaya, berhasil membina sebuah bahtera yang telah menyelamatkan nyawa seisi keluarganya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, apa yang telah kita sediakan buat keluarga kita pada saat ini? Bagi bapak-bapak yang mengambil peranan ataupun tanggung jawab dalam keluarganya, apa yang telah kita persiapkan untuk keluarga kita? Memastikan keluarga kita memiliki jaminan keselamatan itu. Adakah sebuah doa yang telah kita naikkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita? Adakah sebuah komitmen yang telah kita ambil untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan untuk keluarga kita? Sebagai kepala dalam sebuah keluarga, inilah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Dia menyatakan perkara-perkara yang bakal terjadi, hal-hal yang akan datang. Dia punya kemampuan menyampaikan isi hati Tuhan untuk keluarganya. Bapak-bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, adakah kita punya kemampuan itu untuk membawa keluarga kita, untuk membawa community kita mengenal nama Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidupnya? Dan seterusnya apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, kasih Nuh terhadap Allah sebagai pembakar semangat imannya untuk terus memandang Allah dalam perjuangannya untuk keselamatan keluarganya. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah yang terjadi dalam keluarga Nuh sendiri, saudaraku. Kasihnya terhadap Allah itu menjadi pembakar semangatnya untuk terus berjuang dalam imannya. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, banyak hal-hal yang menjadi halangan, cabaran-cabaran iman kita. Tapi firman Tuhan sangat jelas, ketika kita memiliki kasih kita kepada Tuhan dan memiliki iman kita kepada Tuhan, itulah yang menjadi pembakar semangat kita untuk terus berjuang dalam hidup kita. Kita bukan melihat hal-hal yang terjadi di hadapan kita sebagai halangan untuk kita terus maju, tetapi kita melihat Allah sendiri yang menjadi tujuan kita, sasaran kita. Dan pada waktu kita melangkah dengan iman, kita pasti mendapat kekuatan. Seperti mana dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 tadi, itulah bukti yang dikatakan oleh firman tentang kasih Nuh, iman Nabi Nuh kepada Tuhan, sehingga imannya itu diperkatakan sepanjang zaman, dan imannya menjadi tauladan untuk bapak-bapak, untuk rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan, oleh karena imannya, saudaraku, sungguh pun dia tidak dapat melihat apa yang bakal terjadi dalam hukuman Tuhan yang akan datang. Namun dia melakukannya, dia dapat menyelesaikan bahtera dan dikatakan keluarganya diselamatkan. Oleh karena imannya juga, saudaraku, dia menerima kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang membentuk iman percayanya di dalam Tuhan. Sehingga, saudaraku, imannya diakui oleh Allah sendiri. Jemaat kekasih yang saya cinta, akhir daripada firman Tuhan ini, penutup khotbah ini dikatakan, persekutuan dengan Allah, jalan penyelamatan untuk keluarga kita. Manakala pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan menghancurkan keluarga. Oleh itu mari kita sama-sama pelihara persekutuan kita dengan Allah, agar keluarga kita tetap memiliki jaminan keselamatan itu. Dan kita dengan iman melawan segala hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Jangan sampai, saudaraku, ketidakketaatan kita itu menyebabkan keluarga kita hancur. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap memelihara kesucian Tuhan dalam rumah tangga kita. Hanya oleh hikmat dari Sang Pencipta saja yang dapat membahagiakan dan menyelamatkan keluarga kita. Puji Tuhan. Saya yakin, jemaat kekasih, pada waktu kita mendengar firman ini dan kita menerima firman ini dengan iman kita, saya yakin kita pasti punya kekuatan untuk menerapkan kebenaran ini dalam keluarga kita. Oleh itu, kiranya melalui kebenaran ini, pastor doakan agar kebenaran firman Tuhan ini benar-benar menguatkan, menyegarkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang pastor sampaikan. Sebelum kita mengambil waktu untuk berdoa, pastor juga ingin mengucapkan Happy Father's Day untuk bapak-bapak yang ada di Gereja Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur, dan juga bapak-bapak yang ikut serta dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan terus pakai hidupmu menjadi bapak yang membawa berkat buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat komunitimu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sebelum saya serahkan waktu ini untuk tim, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Dalam doa berkat ini, kita terus berdoa buat keluarga kita masing-masing.
supaya keluarga kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan dalam keluarga kita. Dan pastor juga ingin mengambil kesempatan, ingin mengucapkan terima kasih untuk doa-doamu buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Demikian juga keterlibatanmu untuk menolong pelayanan Tuhan melalui persembahanmu, melalui persepuluhanmu, pemberian kasihmu, dan janji imanmu. Pastor juga mendengar ada beberapa jemaat kita yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Namun kita yakin bahwa dalam semua keadaan itu, waktu kita tetap setia melakukan bahagian kita, pasti Tuhan melihat keperluan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta, kiranya melalui komitmenmu itu, Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dan keluarga, dan studimu. Saya yakin janji Tuhan, iya dan amin. Oleh itu, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa berkat ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya berkat-Mu yang sudah kami terima Bapa akan terus mengambil bahagian di dalam hidup kami, agar kebenaran firman-Mu ini terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami juga ya Tuhan mengambil langkah serius untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, bahkan jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar melakukan tanggung jawab kami dalam hal memelihara kesucian Tuhan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami. Oleh itu Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Bapa, hamba berdoa sekali lagi buat segala berkat yang telah jemaat lakukan, tanggung jawab yang telah mereka lakukan, baik itu melalui komitmen mereka memberi persepuluhan, baik persembahan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberian, kami yakin Tuhan akan memberkati setiap pemberian kami. Kami yakin sungguh janji-Mu Bapa, ketika kami setia melakukan bahagian kami, Tuhan lebih setia melakukan bahagiannya dalam hidup kami. Hamba berdoa buat jemaat sekalian dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, kuliah mereka, Tuhan Engkau berkati. Buat ibu-ibu yang di rumah, anak-anak yang masih kecil, kami berdoa biarlah berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan dalam keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa buat negara kami, dunia bahkan ya Tuhan, yang berhadapan dengan wabah penyakit COVID-19 ini. Kami berdoa sehati ya Tuhan, kiranya Bapa melalui kuasa darah-Mu ya Tuhan, basmikan segala sakit penyakit ini, wabah ini Tuhan, dimanapun. Kami percaya Bapa di sorga, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Oleh itu Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan tolong dalam setiap usaha yang dilakukan untuk membendung wabah ini. Kami yakin Tuhan campur tangan dalam segala usaha ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan pada minggu seterusnya. Tuhan Kau sertai, lindungi ya Tuhan. Beri kekuatan untuk jemaat sekalian. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Juru selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Firman Tuhan yang disampaikan hanya sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom.